Halo warga teknik industri, Welcome back to Intellect Podcast. Industri tells everything. Jadi, perkenalkan nama aku Riri. Dan kenalin nama aku Danu. Kami berdua akan menjadi host di Intellect Podcast episode 2 seputar asisten dosen. Nah Danu, kita kan sebagai mahasiswa teknik industri nih, kita kan terkenal dengan mata kuliah yang ada praktikumnya, dan praktikum tuh biasanya ada asisten dosennya. Nah kebetulan hari ini kita udah mengundang asisten dosen yang keren-keren nih. Tepuk tangan dulu dong. Boleh mungkin langsung perkenalkan diri Kak, dari kakaknya yang Aku, oke. Halo warga teknik industri. Perkenalkan, nama saya Chandra. Saya di sini sebagai asisten dosen menggambar teknik. Halo semuanya. Halo. Halo Kak Chandra. Boleh dilanjut Kak? Halo semua, kenalin aku Natali dari Teknik Industri Angkatan 22. Di sini aku sebagai asisten dosen praktikum fisika dasar. Halo semua. Halo Kak Natali. Halo Kak Natali. Langsung aja nih, kamu penasaran nggak sih kalau misalnya jadi asisten dosen tuh gimana gitu? Iya penasaran sih, udah dengar namanya asisten dosen tuh, jadi kayak bingung nih. Sebenarnya kalau dari kakak-kakak sendiri tuh apa aja sih? Boleh cerita-cerita tugas-tugas dari asisten dosen matkul dari Gamtek, menggambar teknik, dan praktikum fisika dasar itu gimana sih? Oke, mungkin dari Kak Natali dulu. Oke, mungkin dari aku ya. Aku kan asisten dosen praktikum fisika dasar. Jadi seperti nama matkulnya, di situ itu kita banyak praktikumnya. Kita ada 5 modul, dan dari situ tugas asisten dosen itu ada beberapa. Misalnya dari pertama itu kita menyiapkan modul. Lalu kita juga menyiapkan pretest untuk mahasiswa. Lalu kita juga mendampingi mahasiswa melaksanakan praktikum, dan tentunya karena di akhir praktikum itu ada presentasi, kita juga akan menilai presentasi mereka dan juga laporan yang telah mereka buat dari hasil praktikumnya. Gitu. Kalau Oke. Kalau dari aku sebagai asisten menggambar teknik itu tugas asdosnya itu ada, ya cukup banyak sih kalau aku sih. Karena ada asistensi juga. Jadi tiap pertemuan itu ada 3. Jadi pralatihan, latihan, sama take home. Itu dikerjakan dalam 1 minggu. Jadi kita tuh tugasnya tuh buat soal dari soal take home, latihan, sama prelat itu. Terus sebelum kelas tuh kita ada pretest juga. Nah kita juga yang buat. Jadi kalau misalnya kayak pretest gitu itu pure dari asisten dosen ya Kak ya, bukan dari dosennya. Gitu ya teman-teman ternyata. Terus kalau setahu aku nih, kalau mau jadi asisten dosen ini kan perlu ada seleksinya ya. Kira-kira gimana sih Kak proses seleksinya? Apakah susah atau sebenarnya gampang-gampang aja, atau ada yang gimana? Boleh diceritain nggak dari Kak Natali? kalau aku sih sebenarnya nggak terlalu sulit ya, karena itu juga untuk seleksinya itu nggak terlalu panjang prosesnya. BTW banget, ini udah kedua kalinya aku menjadi asisten dosen praktikum fisika dasar, dan untuk pertama kali itu lumayan banyak karena kita ada menilai jurnal-jurnal dulu. Kalau kita sudah menilai itu, baru dinilai oleh dosen apakah kita mampu menjadi asisten dosen, dan kalau sudah, kita masih ada wawancara lagi. Tapi mungkin ini karena udah kedua kali, jadi udah lebih gampang ya mungkin ya, karena kan udah tahu juga gimana. Dan sekarang itu untuk pendaftarannya itu seleksinya udah nggak pakai menilai laporan lagi. Jadi kita langsung aja, kita bakal wawancara sama dosennya. Dan juga mungkin banyak yang ngira kalau wawancaranya itu banyak ditanyain fisika ya. Sebenarnya enggak ya Kak? Iya, sebenarnya kita malah lebih banyak ditanya misalnya cara kita untuk mengatur mahasiswa, begitu-begitu. Jadi sebenarnya nggak terlalu sulit. Jadi buat teman-teman yang mau daftar asisten dosen tuh sebenarnya ini potensinya besar loh untuk keterima. Mungkin kalau dari Chandra gimana ya? Kalau dari aku, kan ini menggambar teknik ya. Ya, pastinya tidak lepas dengan software SolidWorks. Nah, waktu aku dulu daftar, itu pasti dikasih soal suruh bikin SolidWorks pakai produk yang mereka kasih. Terus nanti kita suruh bikin dengan jangka waktu yang diatur. Nah, setelah itu ada wawancaranya juga. Tapi gampang kok. Oke, berarti overall sebenarnya nggak yang susah itu ya Kak kalau mau jadi asisten dosen. Terus tadi kalau misalnya dari praktikum fisika dasar berarti perlu untuk menilai jurnal ya, perlu mampu untuk menilai jurnal. Kalau dari Gamtek berarti perlu untuk bisa software SolidWorks gitu.
Terus gimana nih? Kamu ada yang penasaran lagi nggak sih tentang asisten dosennya? Iya, tadi kan udah banyak nih tugas-tugasnya, terus dari asisten dosennya udah keren-keren tuh seleksinya. Nah, jadi aku bingung juga nih, untuk pas di situasi kelasnya, itu kira-kira dari kakak-kakak sendiri tuh ada nggak sih kayak kendala pas lama mendampingi praktikan, mendampingi mahasiswa-mahasiswa ini, kayak ada yang kesusahan atau banyak nanyanya, gimana? Tadi kan sudah dijawab dari Kak Natali. Nah, mungkin kita duluan dari Kak Chandra. Oke, untuk kesusahan di kelasnya itu sebenarnya juga ngikutin sama anak-anak yang kita ajarin sih ya. Soalnya kan tipe belajar mereka juga berbeda-beda. Jadi kita harus kayak nyesuaiin gitu. Mungkin kalau dari aku lebih di pendekatan ke anaknya juga sih. Kayak kamu tuh nanti kita harus tahu anaknya tuh bisa memahaminya tuh gimana. Dengan cara kita kayak gini tuh nanti dia bisa paham atau enggak. Dan pelan-pelan gitu. Pasti paham. Kalau Kak Natali? Mungkin sebenarnya cara aku dengan Chandra juga cukup mirip ya. Karena kan kita nggak bisa memaksakan setiap anak itu menyukai mata kuliah yang kita ajarkan kan. Karena setiap orang kan pasti punya mata kuliah favoritnya masing-masing. Jadi kalau dari aku itu biasanya masalahnya itu mungkin beberapa mahasiswa kurang tertarik dengan mata kuliah yang diajarkan. Dan dari situ caraku sama nih kayak Chandra. Jadi kita deketin secara perlahan, secara individu. Lalu kita mulai memberikan cara-cara lain, mungkin cara yang lebih menarik biar mereka bisa lebih tertarik dengan mata kuliah yang kita ajarin. Mungkin gitu. Kalau boleh tahu nih Kak, cara yang menarik tuh gimana sih? Ada contohnya nggak? Mungkin kalau aku contohnya pakai fisika ya. Jadi kan sebenarnya banyak yang belajar fisika itu awalnya cuma belajar dari rumus-rumusnya doang, ngehafal rumus. Itu nggak asik kan? Makanya kita bawa itu ke praktikum, kita jelasin ke mereka, oh kita kasih contoh nih, praktikum ini kalau di dunia nyata itu yang dekat sama kita itu seperti apa sih? Kalau udah kayak gitu mereka baru bakal merasa, oh ternyata fisika itu dekat ya sama kehidupan kita. Nah dari situ mereka baru pelan-pelan mulai kayak, oh iya kalau dikaitkan sama contoh kehidupan nyata aku baru ngerti Kak. Gitu. Iya bener sih Kak, kalau misalnya langsung dipraktikan kayak jadi seru gitu ya Kak, karena langsung dipraktikin gitu. Terus kalau misalnya ketika di kelas nih Kak, ada nggak sih kayak mahasiswa atau praktikan yang kurang menaati peraturan gitu, yang mungkin agak membuat pikiran gitu Kak, gimana, ada nggak? Gitu ya. Kira-kira Siapa dulu nih? boleh dari Kak Chandra. Oke. Kalau menggambar teknik ini kan kayak yang paling difavoritin mahasiswa sih, ya kan? Alasan mereka semangat kuliah juga. Oh ya. iya, betul. Oke, untuk mungkin itu, nah untuk sistematisnya tuh kita dari awal emang udah kayak nginformasiin tuh aturan-aturan apa aja yang bakal nanti kedepannya bakal satu semester itu yang berlaku. Misal kayak plagiasi, terus kayak joki. Kan di mata kuliah menggambar teknik ini mengandalkan skill banget ya. Soalnya kan beda sama kayak mapel SMA. Jadi mereka tuh kayak harus kayak gambar gitu-gitu dengan aturan yang ada. Kita udah ini sih jelasin sistematis di awal. Jadi kayak misalnya mereka tuh nggak masuk atau bolos, itu nanti bakal ada sanksinya gimana. Kalau dari kita tuh ya sebenarnya suka-suka mereka sih mau gimana. Cuman kita cuman bisa nekanin kalau kalian tuh jangan kayak gitu loh. Meminimalisir lah. Oke, kalau dari Kak Natali gimana? Caranya sama lagi nih. Jadi memang mungkin yang paling ditakutkan mahasiswa itu kalau nggak nilai jelek, nggak lulus matkul mungkin ya. Makanya dari awal itu kan kita udah menetapkan nih aturan-aturannya. Misalnya kalau mereka telat, mereka diberikan pengurangan poin. Dari awal itu kita udah memberitahu mereka nih kurangnya berapa per hari. Nah dari situ kan mereka juga mulai mikir ya, aduh kalau misalnya aku nggak menaati, nanti nilaiku jelek, atau mungkin nanti aku nggak lulus mata kuliah ini. Sama kalau dari praktikum fisika dasar ini kita juga menerapkan sistem peer review. Mungkin teman-teman teknik industri udah pada nggak asing ya sama peer review. Jadi peer review ini seperti pembobotan dari penilaiannya, dan di situ juga kita sudah mengatur peer review-nya itu ada pembobotannya. Misalnya yang mengerjakan bagian apa itu poinnya akan lebih tinggi dibandingkan yang lainnya. Jadi dari situ
mereka juga lebih tertantang nih, oh aku harus mengerjakan yang bagian ini supaya poinku nanti lebih tinggi biar aku bisa lulus. Mungkin gitu ya kalau dari praktikum fisika dasar. Iya benar juga sih. Kalau misalnya di peer review-nya nanti jelek, mungkin itu bisa menjadi pengurangan nilai ya Kak ya? Iya bener, itu juga dari awal udah kita komunikasikan lah ke mahasiswanya, jadi mereka mengerti juga. Mungkin mau tanya apa lagi? Dari Danu ada yang... Kalau dari aku, tadi kan sudah dijelasin tuh gimana. Banyak ya ceritanya, Iya. mulai dari kendala-kendalanya, terus ada yang nggak natin aturan juga bikin pikiran. Nah, tapi mungkin untuk kita masuk nih ke untuk pribadi dari kakak-kakak. Kira Iya. pribadinya ya tentang seputaran asisten dosen juga. Nah, jadi selama menjadi asisten dosen ini kira-kira nih kayak mulai dari dampingin praktikannya mahasiswanya, terus bagi waktu, terus ada tugas-tugasnya, itu kira-kira ada nggak sih hal-hal yang tersulit gitu kira-kira? Dari Kak Natali gimana? Mungkin kalau dari aku jadi asisten dosen itu gampang-gampang sulit sebenarnya. Karena di satu sisi sebenarnya kan kita juga udah belajar lagi juga ya sebelum mengajarkan itu. Nah, terkadang waktu kita mengajarkannya itu kita udah merasa, oh bisa nih. Tapi ternyata waktu di kelas kadang kita nggak tahu nih, di praktikum ada aja yang terjadi. Error-error kecil gitu yang kadang efeknya ternyata besar. Nah dari situ kadang itu rasa tertekannya itu ada dikit. Kita kan takut ya kalau misalnya data anak yang kita ajarkan itu mungkin kurang sesuai dengan hasil praktikum. Nah di situ itu kita harus dituntut buat lebih tenang supaya kita bisa mengambil keputusan apa yang harus kita lakukan. Mungkin kalau dari aku tantangannya itu sih. Kalau untuk yang lain-lainnya, untuk bagi waktu dan sebagainya, aku masih aman-aman aja. Mungkin kalau aku itu biasanya bagi waktu itu karena aku bisa time blocking. Jadi dari awal aku sudah menetapkan jadwalku, misalnya di jam sekian sampai jam sekian itu aku akan mengerjakan mata kuliahku sendiri. Nah di jam segitu aku bakal fokus ngerjain mata kuliahku sendiri. Baru sisanya kalau udah selesai baru aku akan mengurus ke menjadi asisten dosen, menjawab anakku mungkin dan segitu. Kalau dari Kak Chandra gimana? Kalau dari aku, untuk pembagian waktuku sendiri, nah itu emang agak PR juga ya kalau jadi asdos juga. Soalnya kan kita kuliah, plus koreksi punya anak-anak, plus jelasin. Nah itu, wah berat sih kalau menurut aku. Tapi kalau aku sendiri, baginya tuh ya, aku pentingin dulu yang pribadi dulu kan. Misal hari ini ada kelas nih, ada kelas aku pentingin tuh ada catatan semuanya, ada kelar. Nah habis itu kalau deadline selanjutnya kayak misal asisten dosen itu aku kerjain ya minimal H-1 lah, H-1 tuh udah bisa selesai gitu kan. Nah terus untuk kesulitannya tuh mungkin kalau mengenal materinya sih enggak ya, karena kita sebagai asisten dosen juga harus kayak tahu nih materi-materi yang kita jelasin ke anak-anaknya. Nah mungkin untuk kesusahannya tuh untuk penyampaiannya, mereka tuh sebenarnya paham nggak sih kalau kita jelasin kayak gini gitu-gitu. Takutnya tuh kita udah jelasin tapi mereka tuh kayak masih kayak belum nyampe gitu loh sama materi yang ingin kita jelasin. Tapi aku penasaran nih Kak, kalau misalnya Kak Natali ini di semester lalu juga menjadi asisten dosen gitu? Di setahun yang lalu. Nah, kalau nggak salah setahun yang lalu Kak Natali ini juga menjadi bagian dari HMTI, betul? Nah, aku mau tanya nih, caranya buat memanage waktu bisa buat tetap kuliah dengan IP yang bagus, terus tetap bisa menjalankan HMTI dan juga tetap bisa mengasisten dosen, itu gimana sih Kak caranya? Jadi yang pertama itu bener yang tadi Chandra bilang, kita tuh harus netapin prioritas kita mungkin ya. Jadi dari awal itu kita ingin fokus apa sih ke kuliah, nah yang kita fokus itu kita tempatkan di paling tinggi. Jadi kalau misalnya tugas kita ada banyak nih, kita bakal mengerjakan yang ada di prioritas kita itu dulu. Lalu seperti yang tadi aku udah jelasin, aku kan juga nerapin time blocking itu ya. Jadi dari awal, kan kalau misalnya kita sehari ini kita nggak ngejadwalin kita mau ngapain, kadang kan mungkin timbul nih rasa malas kayak lebih asik scroll TikTok gak sih?
Nah, makanya kita dari awal tuh udah harus netapin di jam segini sampai segini karena aku ada tugas, aku harus ngerjain. Dan kalau misalnya udah kayak gitu, kita tuh sebenarnya cuma perlu fokus 5 menit pertama aja. Ini udah aku terapin sendiri, kalau misalnya kita udah fokus 5 menit pertama, selanjutnya tuh kita bakal ngalir aja gitu, kita tetap ngerjain. Mungkin yang challenge itu 5 menit pertamanya itu gimana ya? Nah, kalau aku itu, aku bakal ngejauhin distraksi. Karena misalnya nih, kita terdistraksi sama mungkin handphone kita, mungkin ada pesan-pesan yang masuk atau lainnya gitu kan. Jadi 5 menit pertama itu kalau bisa HP kita taruh di tempat lain dulu. Kalau misalnya udah kayak gitu, nanti kita bakal ya udah kita kerjain dan tahu-tahu udah selesai aja nih. Mungkin gitu sih cara aku. Jadi gitu ya teman-teman, tips dari Kak Natali adalah menjauhkan distraksi kalau misalnya lagi ngerjain tugas ya. Kalau dari Kak Chandra, gimana? Kak Chandra nih kalau nggak salah ikut kepanitiaan ya sekarang. Iya. Nah, untuk membagi waktunya tuh gimana? Oke, Memprioritaskannya tuh kalau bagi gimana? waktu sendiri aku sama kayak Kak Natali juga. Jadi misal nih, aku mau nugas, itu aku lihat dashboard dulu. Ya, dari tanggal yang terdekat itu apa, itu aku kerjain. Nah, untuk fokusnya, itu biasanya aku matetin waktu kayak 1 jam tuh kan, nah dalam satu lingkaran jam itu ada kayak 12, 3, 6, sama 9. Itu aku 15 menit maksimal buat ngerjain progres, terus dalam 1 jam itu biasanya aku 15 menit buat santai-santai. Jadi kayak nggak tertekan banget gitu loh. Tapi ya aku lihat deadline-nya juga, jadi kayak harus selesai jam segini. Karena nggak tahu misal kalau kita ngerjainnya mepet, nggak tahu kan besok ada apa gitu. Nanti barangkali ada kayak tugas lebih berat. Makanya jangan nunda-nunda aja sih. Kalau tips dari Kak Chandra gitu ya guys, teman-teman. Gimana? Dari aku belum kepikiran lagi sih. Kira-kira kalau dari Kak Iredi Kalau sendiri, sebenarnya aku penasaran lagi. Kan kalau tadi kita udah ngomongin tentang kuliah, tentang asisten dosen, dan semua kepadatan di hari-hari kerja ini ya. Kalau misalnya dari diri masing-masing nih, pernah nggak sih ngalamin misalnya stres atau terlalu banyak pikiran gitu ya. Nah, kan kita kadang perlu juga bersosialisasi nih ke teman-teman yang lain atau misalnya sekedar keluar untuk mencari udara gitu. Gimana sih Kak cara mengatasi stres tersebut? tarik nafasnya udah berat tadi nih kan. Tadi nafasnya udah berat ya Kak ya. Gimana nih? Ada tips and triknya lagi nggak? Chandra dulu aja nggak sih? Chandra dulu. Udah menghela nafas berat. Iya. Kayaknya punya tips and trick. Wah, jangan. Dingin aja gitu. Oh, Gitu. Kalau aku ya, misal waktu stres habis ngerjain tuh ya, itu aku bakal paling keluar sih. Terus aku tuh ke tempat yang agak rame sama temen gitu. Misal ke coffee shop lah. Nah, ke coffee shop, terus aku pesen minuman favorit aku. Apa? Kira-kira apa nih Kak minuman favoritnya? Hijau warnanya. Aku tebak pasti matcha. Betul banget. Itu dia. Jadi kalau Kak Natali tim matcha atau tim taro Kak? Aku nggak tim matcha sama sekali, aku tim taro. Kalau Kak Natali tim taro guys, teman-teman. Kalau Danu gimana? kalau aku tim coklat sih malah. Loh, Ya pokoknya kalau stres gitu, hangout sama teman aja lah. Terus misal ngelakuin hal-hal yang positif aja. dan pesan minuman favorit ya Kak? Jangan lupa pesan matcha. Oke, kalau dari Kak Natali gimana nih? Chandra ini caranya tipe yang ekstrovert ya kayaknya ya. Mungkin kalau aku nih tipe yang lebih introvert nih. Aku kalau misalnya lagi stres nugas, aku nih malah milih di kos aja. Kalau nggak tidur, aku bakal ngelakuin hal yang aku suka. Mungkin baca buku favorit gitu-gitu. Soalnya kalau misalnya aku keluar, kadang aku malah tambah capek gitu. Tapi ada kalanya juga, nggak menutup kemungkinan aku juga bakal memilih keluar. Mungkin jalan-jalan ke mall sama teman-teman deket gitu. Oke. Itu juga yang namanya healing berarti. Iya, ya. butuh, tetap butuh dong. Betul. Asisten dosen juga manusia ya. Betul. Ya. Terus aku mau tanya lagi, kira-kira menjadi asisten dosen nih ada pengalaman sendiri nggak sih yang misalnya seru atau ada pengalaman sedihnya Kak atau senang-senang semua gitu? Boleh diceritain nggak kira-kira pengalamannya Kak?
Mungkin Kak Natali ya, soalnya ada 2 kali jadi asdos. Sudah 2 periode. Kalau aku itu mungkin kita yang senang dulu kali ya. Kalau yang senang itu pastinya kita dapat banyak kenalan baru. Karena dari awal itu kan salah satu alasanku mau asdos itu juga supaya menambah relasi ya. Dan ternyata bener nih, ternyata kita bakal kenal sama beberapa adik-adik tingkat kita yang mungkin dengan segala keunikan manusia-manusia ini yang terkadang kayak lucu aja gitu kita ngelihatnya, kayak jadi happy. Terkadang mereka tuh bisa jadi mood booster kita loh. Dan bahkan mungkin pengalaman yang paling menyenangkan dari selama aku ngasdos itu, terkadang beberapa anakku itu suka ngasih hadiah ke asdosnya. Makasih ya. Kira-kira hadiah apa nih Kak yang pernah dikasih sama anak-anak? Biasanya hadiahnya itu ada yang pernah dalam bentuk buket, lalu ada juga mungkin kalian tahu yang Pocky yang bentuk love itu. Nah itu aku juga pernah dapat. Biasanya sih bentuk snack-snack gitu. Kalau pengalaman sedihnya mungkin karena kadang kitanya kan juga lagi capek ya. Nah kitanya udah lagi capek, kita harus mendampingi praktikum. Dengan keadaan kadang praktikumnya error nih. Nah itu kadang kebawa kepikiran aja kayak, aduh ini kalau misalnya error gimana? Aku jadi takut juga gitu, takut kalau misalnya apa yang kuajarkan itu nggak sesuai dengan teori, mungkin gitu sih. Tapi lebih banyak senangnya kok. Oke, kalau dari Kak Chandra gimana? Oke, kalau dari aku, dari sedihnya dulu aja lah ya. Oke, dari sedihnya tuh, kalau aku tuh kadang-kadang tuh kan, Gamtik tuh kan udah kayak, ya hitungannya makanan sehari-hari lah per minggu. Mereka tuh 3 kali latihan. Nah itu tuh kadang sedih tuh kalau misal minggu lalu tuh mereka udah melakukan kesalahan kayak gini. Terus aku udah evaluasi, mungkin minggu kedepannya masih ngulangi. Nah, itu kayak, wah mungkin aku salah ya, atau gimana caranya. Jelasinnya belum mereka paham gitu-gitu. Nah kalau untuk senang-senangnya juga, ya mereka kadang jadi mood booster aku. Jadi kayak, wah mereka nih akhirnya paham gitu ya apa yang aku jelasin. Terus kayak, oke, keren kalian gitu. Jadi punya teman baru juga Iya. ya Kak ya. Oke, tapi selain dari mau nambah relasi, mau nambah teman-teman baru, kira-kira alasan menjadi asisten dosen apa sih Kak? Ada alasan tersendiri nggak? Atau cuma pengen ya sekedar nambah pengalaman aja gitu mungkin? Siapa dulu nih? Boleh? Kalau aku, yang pasti satu itu tadi mau nambah relasi. Mungkin kedua itu pasti banyak ya manfaat-manfaat yang kita dapatkan saat kita mau menjadi asisten dosen. Dari kamu sendiri kan sudah menyediakan banyak privilege juga nih buat asisten dosen. Mungkin ada dari segi duit mungkin ya. Lalu juga mungkin kita bisa KRS-an duluan. Nah itu kan membantu banget untuk kehidupan kuliah kita juga ke depannya. Terus selain itu, selain menambah relasi ke mahasiswa, kan kita dapat relasi dari dosen juga. Mungkin dosen atau kepala lab atau laboran kita gitu. Nah itu kan kedepannya itu bakal banyak banget manfaat-manfaat positif ya. Misalnya kita bakal diajakin ke project-project tertentu. Mungkin gitu sih, karena selama ini aku juga udah mendapat beberapa tawaran dari dosen-dosen, apakah mau mengikuti ini. Nah, itu kan bisa dipertimbangkan, apakah kedepannya kita mau join atau enggak, gitu sih kalau dari aku. Keren. Kalau dari Kak Chandra? Ya aku juga ya kurang lebihnya sama lah ya, relasi, terus pengalaman. Nah, untuk pengalamannya mungkin paling berkesan sih buat aku, karena dengan kita bertemu orang-orang baru kayak ngajarin dan segala macem itu kayak sangat berkesan banget sih. Terus ya tadi juga dapat kayak loyalty dari asisten dosen kayak KRS lebih awal gitu kok. Ya mungkin aku nggak kerasa ya, soalnya aku juga inter, jadi kayak juga awal-awal juga dari yang reguler. Tapi itu oke sih menurut aku juga. Itu alasan aku daftar. Oke, udah keren-keren banget nih ya jawaban-jawabannya. Betul. Kira-kira Danu masih ada yang mau ditanyain lagi nggak? Ada yang penasaran lagi nggak? Kalau aku sih mungkin udah itu aja sih. Soalnya dari jawaban kakak-kakaknya udah keren-keren banget, dari kakaknya asisten Gamtek sama asisten praktikum fisika dasar. Kira-kira ada nggak pesan untuk maba-maba nih Kak? Untuk kedepannya mungkin maba yang diajarin sama Kak Natali atau sama Kak Chandra. Kira-kira ada pesan nggak? Coba dulu. Siapa dulu ya?
Terus nih, coba Terus. yang kedua. Mungkin aku dulu kali ya. Ada ya. Untuk mahasiswa-mahasiswa yang aku ajarkan, tetap semangat di perkuliahannya, karena perkuliahan kalian kan masih panjang nih, nggak terbatas di praktikum fisika dasar doang. Jadi kan kalian masih banyak harus belajar hal-hal baru, jadi tetap semangat aja, jangan menyerah, karena ya meskipun terkadang terasa sulit, tapi kalau kita kerjakan, apalagi kita kan banyak berkelompok nih ya di teknik industri, pasti bersama teman-teman akhirnya kita bisa lewati. Mungkin itu dari aku. Oke, kalau dari Kak Dari Sandra? Cassandra. Kalau dari aku sih ya semangat aja lah ya. Kan juga ini habis UTS ini kan berhubung mereka juga tubes nanti UAS buat Gamtek. Jadi kayak ya semangat aja. Selamat berdinamika dalam kelompok. Karena kelompok itu penting banget. Jadi kayak pembagian tugasnya dan lain-lain. Itu harus gak boleh berat sebelah sih bebannya. Harus dibagi rata. Jadi lebihin komunikasi aja antara kelompoknya itu. Ya semangat. Gitu aja. Semangat. Oke, gitu ya teman-teman, pesan dari Kak Natali dan Kak Chandra. Nggak kerasa ya Danu nih, kita sudah sampai di penghujung podcast. nih. Betul. Kira-kira ada kata-kata nggak kalau dari Danu? Kata-kata ya. Kalau dari aku sih Jangan lupa subscribe. jangan lupa subscribe. Itu pasti penting dong. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Ya. YouTube HMTI WCI. Betul. Dan jangan lupa untuk ikuti juga episode-episode Intelek Podcast lainnya. Mungkin kita akan ngundang narasumber-narasumber yang lebih seru lainnya. Atau kalian yang bakal kita undang nantinya. Yang nonton ini bisa jadi loh. Iya loh, yang nontonnya bisa jadi akan jadi guest star selanjutnya kayak Kak Betul. Natali dan Kak Chandra. Jadi Sampai jumpa. sampai jumpa di next episode. Sekian dari kami. Terima kasih. Bye-bye. Bye-bye. Udah.